Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tetap semangat ya. Oh iya, sebelum saya memulai pelajaran, kita mau buat yel-yel dulu yuk. Yel-yelnya semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Yes, yes, yes. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Yes, yes, yes. Oke. Sebelum kita memulai, kita alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing biar pembelajaran ini lancar dan aman dan merasa senang semua. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum saya memulai, saya ingin absen terlebih dahulu. Siapa aja yang mau masuk? Yang pertama, Noval hadir. Bayu hadir. Rizky hadir. Nazmi hadir. Mail hadir. Yanto hadir. Oke, kita selesai dengan absen. Lalu saya ingin bertanya nih kepada anak-anak semua, apakah kalian tahu pelajaran olahraga ini? Pendidikan jasmani. Oke, jadi saya ingin menyampaikan tentang materi sepak bola ya. Jadi di mana sepak bola ini dimainkan dengan 11 pemain dan ada wasit, itu berjumlah 4 wasit, dan permainan sepak bola ini dibilang cukup mudah karena kita bermain bukan dengan 1 orang, melainkan dengan 11 orang pemain. Jadi di mana materi sepak bola ini itu per tim. Jadi harus dengan per kelompok, ibaratnya harus dengan kekompakan, terus tidak juga dengan individu karena sepak bola ini dimainkan oleh 11 orang. Lalu di sana kita bermain sepak bola itu minimal babak pertama itu 45 menit ataupun ada ekstra tambahan waktu sekitaran 2 menit atau 1 menit bila ada yang memperlambat waktu di babak pertama, kayak seperti cedera, seperti ada keributan dan lain-lain. Nah, dilanjutkan dengan babak kedua itu minimal sisanya 90 menit atau nanti ada tambahan waktu
Itu yang saya bilang, kalau ada pemain cedera ataupun ada pemain yang mungkin ada problem, itu akan ditambahkan waktu sekitaran 5 atau 4 menit. Jadi materi ini, sepak bola ini, yang saya tahu ya, itu bisa ada pemain pengganti minimal banget itu 5 orang ya anak-anak. 5 orang ini pemain pengganti. 3 kali atau 4 kali itu bisa. Terbatas. Jadi kalaupun ada 4 kali pemain ganti, jadi otomatis sisanya gak bisa, karena udah batas pemainnya. Nah, materi ini, sepak bola ini banyak, ada tendangan free kick, ada tendangan gawang, ada tendangan penalti juga, ada tendangan corner kick, ada tendangan atau lemparan dalam. Yang saya bahas tendangan free kick. Tendangan free kick ini bisa dibilang ini tendangan bebas. Jadi tendangan free kick ini dimulai saat kalian, misalkan anak-anak, ada pelanggaran, kalian nendang nih, itu boleh di luar kotak penalti atau di kotak gawang, kecuali kalau kalian nendang di dalam kotaknya itu disebut penalti. Kalaupun di luar, itu disebutnya free kick atau tendangan bebas. Nah, tendangan bebas ini itu bisa 2 orang. Misalkan, maksudnya saya itu bisa dijaga. Misalkan kalian punya pelanggaran terhadap lawan kalian. Nah, kalian otomatis jaga free kicknya itu. Minimal banget itu 5 orang ataupun 4 orang. Nah, di saat free kick itu ditendang, maka gol berarti disahkan. Nah, ada juga misalkan kalian mengoper bola ataupun memulai pertandingan, otomatis kalian membagikan kepada teman kalian kan. Nah, kalian bagi ke kiper. Nah, kiper nih gak boleh sembarangan buat nangkap bola langsung dari temen. Gak boleh langsung nangkep. Misalkan Nazmi, kamu membagi bola kepada Mail, lalu Mail langsung nangkep bolanya itu tidak boleh. Malah itu disebutnya pelanggaran. Ada juga misalkan kamu nyundul bola, lalu kipernya nangkep, itu tidak boleh. Oke, tolong diperhatiin ya di saat sepak bola ini. Nah, kalau membuat pelanggaran itu maksimal peringatan dulu. Minimal banget peringatan sekali. Kedua kali udah gak ada lagi kesempatan, dan ketiga kali udah langsung di kartu kuning. Kalau udah di kartu kuning, otomatis gak ada peringatan lagi.
langsung kartu merah. Lalu apa yang kita jaga nih biar nggak kartu merah? Ya otomatis tidak usah membuat pelanggaran yang disengaja lagi. Kalaupun biasanya kalau udah kartu kuning biasanya langsung pemain ganti, kayak yang nggak ada kartu akumulasi kartu. Jadi biar bisa tenang juga, biar bisa nyaman juga. Dan kalau misalkan anak-anak nih bermain bola, itu posisi poinnya itu sama, misalkan 2 sama pada lawan kalian nih. Nah, terus apakah kalian menang? Itu belum menang. Kalian harus memainkan ekstra tambahan lagi 5 menit. Lalu kalau tidak ada perubahan gimana, Pak? Kalian tetap main lagi. Seperti halnya babak pertama dan babak kedua. Kamu ditambahin waktu lagi babak kedua, dan kalau pun tetap sama gimana, Pak? Itu penalti baru. Penalti kalau udah gagal 2 kali otomatis lawannya menang. Misalkan kalian menjaga bolanya gak masuk kepada musuh 2 kali nge-save. Save itu artinya kalian itu menangkis bola. Save. Ini buat kiper. Nah, jadi kalau kalian nge-save bola itu selama 2 kali save-an, kalian itu menang. Kecuali kalian nge-save tapi jumlah golnya lebih ya. Misalkan tim musuh nih ibaratnya selisih golnya jauh sama kamu. Dia udah gagal 2 kali, kamu udah 4, itu otomatis kamu menang. Jadi seperti itulah penalti atau ekstra tambahan yang saya bahas tadi, materi. Dan saya juga mau membahas juga tentang wasit. Wasit banyak salah paham ataupun yang tidak bisa dilihat oleh wasit. Misalkan pelanggaran-pelanggaran yang hal kecil atau hal gede biasanya nggak dianggap oleh wasit atau sepihak. Nah, makanya itu ada wasit tambahan. Kayak misalkan ada handball di dalam kotak penalti, otomatis wasit misalkan kagak melihat. Nah, jadi ada wasit 2 juga yang berada di samping gawang. Itu ada wasit yang membantu wasit pertama untuk menjalani proses bermain sepak bola. Jadi materi saya cuman itu, teman-teman. Semoga teman-teman bisa ngerti, teman-teman bisa hafal dan bisa bermain sepak bola. Teman-teman juga mungkin anak-anak saya nih harus banggain orang tua dengan profesi kalian yang demen hobi bola ataupun hobi yang lain-lain. Kalian harus percaya sama diri kalian dan harus semangat dan gak boleh nyerah. Begitu teman-teman. Oke.
Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin meminta Mail untuk berdoa untuk mengakhiri materi ini. Oke, Mail, berdoa dimulai. Doa selesai. Makasih Mail, murid Bapak. Jadi cukup sekian materi ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.